Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 15. Saya akan bacakan ayat 15 dan ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memperdamaikan dirinya atau Tuhan dengan manusia dan memperdamaikan manusia dengan sesamanya. Hal tersebut dapat dengan jelas kita lihat di dalam doa Tuhan Yesus ketika Dia bersama dengan murid-muridnya pada hari-hari terakhir. Dia berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 21 dengan berkata, supaya mereka semua menjadi satu. Doa Tuhan Yesus adalah sekaligus perintah bagi kita orang percaya untuk menjaga kesatuan jemaat. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah pergumulan gereja, mulai dari gereja mula-mula sampai kepada sekarang ini. Selalu timbul skisma, selalu timbul perselisihan, selalu timbul perpecahan. Hal ini terjadi karena yang satu menganggap dirinya lebih berguna daripada orang lain. Yang lain merasa lebih utama daripada yang lain. Satu kelompok merasa dirinya lebih benar daripada yang lain. Dimulai kalau kita membaca di kisah kitab, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana juga timbul ada 4 kelompok yang terjadi. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Kepas, ada kelompok Apolos, dan ada kelompok Kristus. Masing-masing mereka mengklaim diri sebagai orang yang paling unggul. Benar Apolos, Kepas, Paulus, dan juga kelompok Kristus mempunyai kelebihan talenta masing-masing. Tetapi Paulus mengingatkan mereka juga di 1 Korintus itu dan dilanjutkan di Roma bahwa Tuhan memberikan berbagai-bagai karunia dan talenta, tetapi itu hanya untuk satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan, dan kepalanya di sana adalah Kristus. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus juga di dalam suratnya menekankan hal tersebut. Di dalam Efesus 4 ayat 3 sampai ayat 6, Rasul Paulus mengatakan demikian. Saya akan bacakan ayat 3-6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, kepada jemaat di Efesus ini, Rasul Paulus mau menekankan supaya mereka senantiasa menjaga keutuhan, kesatuan daripada jemaat itu. Untuk menjaga kesatuan itu, di ayat 15 tadi, Paulus menekankan supaya mereka teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Saudaraku yang terkasih, kebenaran yang mutlak adalah kasih itu sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Mungkin kita bisa saja berbeda liturginya. Mungkin kita berbeda-beda juga dalam karunia-karunia. Mungkin kita berbeda-beda dalam tata ibadah. Mungkin ada berbeda penafsiran. Tetapi yang jelas, dasar firman sama. Tuhan kita sama. Baptisan juga adalah satu. Karena itu mari kita berpegang teguh, mengukur semua kebenaran itu dari firman Tuhan. Yang kedua, bertumbuh dalam segala hal pada Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan gereja bukan diukur seberapa banyak jemaatnya. Pertumbuhan gereja bukan diukur seberapa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pertumbuhan gereja bukan diukur sehebat amal peribadahan dan juga lagu-lagu pujian yang dinaikkan di sana. Tapi pertumbuhan gereja itu harus dilihat bagaimana pertumbuhan umat itu. Apakah semakin bertumbuh di dalam Yesus yang kemudian membuahkan buah-buah kebenaran, yaitu buah-buah roh? Apakah kemudian persekutuan dan peribadahan yang dilakukan itu
membuahkan iman percaya, atau sekedar membangun fanatisme dan kebanggaan diri sendiri. Dan di dalam pertumbuhan gereja itu, siapakah yang dibesarkan? Kalau yang dibesarkan adalah nama sinodenya, nama pengkhotbahnya, nama huriannya, nama kelompoknya, maka sesungguhnya gereja yang demikian bukan bertumbuh mengarah kepada Kristus. Tapi kalau iman daripada jemaat itu yang semakin bertumbuh, hal itu akan kelihatan semakin mau menghargai orang lain. Kemudian juga semakin bertumbuh di dalam kasih dan peduli sesama anggota dan juga kepada orang lain. Yang ketiga, seluruh tubuh itu berasal dari Allah dan diikat menjadi satu tubuh. Harus diingatkan dan diaminkan bagi kita semua masing-masing. Bila kita diberikan talenta, mungkin ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang mata, dan lain sebagainya. Tetapi itu semua terikat di dalam satu tubuh yang Yesus adalah kepalanya. Dan pengikatnya adalah cinta kasih Tuhan dan firman Tuhan di dalamnya. Karena itu jangan lagi mau dipecah oleh roh jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk itu menjaga ketuhanan dan menjaga keesaan gereja itu, marilah kita tak jemu-jemu menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih rajin untuk memberitakan kabar baik yang dilakukan oleh gereja, tetapi bukan saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan saling menfitnah. Karena kita adalah satu tubuh. Bila ada satu anggota tubuh yang sakit, tentu seluruh tubuh itu juga akan merasa kesakitan. Jangan kita senang kalau satu gereja yang lain ditutup oleh massa yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menginginkan kedamaian di Indonesia ini. Bila satu gereja, sinode apapun dia ditutup, tentu kita juga semua kesakitan. Bila satu orang Kristen yang kemudian dicemooh karena perilakunya, tentu kita juga semuanya merasa bersalah di dalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita adalah satu tubuh. Maka itu, mari kita bertumbuh di dalam Yesus, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengharapan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Selamat bersaksi, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan telah datang ke dunia memperdamaikan Tuhan dengan kami. Maka mampukan kami berdamai dengan sesama, terutama dengan satu iman kami sebagai anggota tubuh Kristus, agar kami diikat tali kasih Kristus dan bertumbuh kepada Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertumbuh di dalam Yesus. Selamat dipersatukan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.